Jadi artinya sudah terbuka, eranya sudah terbuka sekarang gitu. Jadi ada seorang pasien yang mau dioperasi, si dokter harus menjelaskan kepada pasiennya bahwa tahapan tindakannya itu ada beberapa langkah sampai kepada operasi. Untuk sebuah operasi itu pasien harus menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pekerjaan dokternya. Itu harus dirinci oleh dokter bersangkutan. Oke Bang, dari pengawasan yang dilakukan itu, selain expire, kira-kira apalagi yang ditemukan? Ini kan gempuran produk-produk itu kan cukup banyak, baik lokal, nasional, termasuk sekarang kan luar negeri juga masuk produknya. Ya, jadi kalau untuk makanan ringan itu, yang paling banyak masuk produksinya dari Malaysia. Malaysia dan Thailand gitu. Kita nggak tahu juga itu masuknya dari arah mana, apakah legal atau ilegal gitu. Karena kalau sudah barang dari Malaysia itu kita tidak menemukan berbahasa Indonesia aja tidak gitu. Kalau menurut aturan undang-undang barang yang masuk ke Indonesia ini harus ada berbahasa Indonesia penjelasannya itu. Itu harus ada ya? Harus ada gitu, harus ada bahasa Indonesianya. Ini kadang-kadang udah bahasa Cina aja di dalam kan. Kita lihat memang produksinya itu makanan ringan seperti roti-roti gitu kan, permen-permen gitu. Apalagi trennya ada Koreanya dikit. Iya. Ini beli semua gitu kan. Makanya jadi itu kadang memang agak kesulitan kita mengawasi itu. Rantai pasoknya itu kita nggak jelas dari mana. Yang kita tahu barangnya udah ada aja gitu. Udah ada dan tersedia begitu banyak. Iya, banyak sekali. Terutama yang dari Malaysia itu, roti-roti. Kayaknya kalau untuk Sumatera Barat ini pasokannya dari arah Pekanbaru kayaknya. Pekanbaru. Nah, jadi para pedagang di sini dikirimin dari Pekanbaru gitu. Dan memang murah-murah gitu. Murah-murah ya. Murah-murah gitu. Dan selain itu, kalau soal pengaduan, YLKI sering mendapatkan pengaduan dari warga masyarakat yang kecewa dari pelayanan Telkomsel misalnya, dari pelayanan PLN, PDAM. Itu paling sering gitu. Ada ya. Misalnya kalau tahun 2001 ini ada 2 kasus yang masuk gitu. Dan kita mengkomunikasikannya agar masyarakat ini terbantu gitu. Nah, kita komunikasikan langsung dengan PLN karena kita memang sudah menjalin hubungan baik dengan PLN. Kita sampaikan bahwa ini ada pengaduan, tolonglah ini dibantu misalnya kan. Misalnya kalau selama pandemi ini PLN kayaknya plannya agak lebih bagus ya. Agak lebih bagus. Atau orang lagi malas saja untuk mengadukan. Ya kita nggak tahu juga, tapi PLN memberikan beberapa kemudahan. Kalau di Padang oke lah ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah kabupaten, saya contohkan kampung saya itu kan, kalau mati lampu itu kayak minum obat Bang. Ya, nah itu masalah kalau di daerah itu termasuk desa-desa memang itu masih terjadi dan saya pernah berkomunikasikan dengan pihak PLN. Kenapa kok di kampung-kampung itu sering mati lampu? Jadi instalasi luar itu dari tower ke tower atau dari tiang ke tiang itu melewati banyak pepohonan misalnya. Jadi kalau sudah hujan, kalau sudah badai itu ada pohon yang tumbang atau yang patah dahan menimpa kabel. Nah, kalau sudah ditimpa kabel ini terganggu gitu.
masyarakat, mati lampunya gitu. Dan untuk mencari di mana sumber kerusakannya itu memang sulit ya. di tengah badai, di tengah hujan gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu yang terjadi, itu jawaban dari pihak PT PLN gitu. Bagaimana kalau tidak ada badai, tidak ada petir? Kalau nggak ada badai Sulit juga kayaknya jawab. agak lebih aman lah. Agak Gitu. lebih aman ya. Tapi matinya tidak ada badai, tidak ada hujan kayaknya. Tidak ada badai, tidak ada hujan, tapi tetap juga mati gitu ya. Ya kita kan nggak tahu juga hujan ini kan kadang-kadang bukan menyeluruh. Iya. Ada hujan lokal di sebuah tempat, ada badai di sebuah tempat. Kadang ada pohon yang tanpa kena badai, kan ada juga yang lapuk jatuh menimpa kabel gitu kan, bentangan kabelnya gitu. Maka terjadilah isu mati lampunya untuk kawasan Desa-desa yang nagari, dialiri ya. gitu. Kalau saya jawabnya sederhana aja bang, kalau saya ditanya kalau ke kampung kan, ini karena nggak ada keluhan yang keluar, keluhannya membatin aja saya bilang kan. Beda di kota. Jadi memang warga masyarakat di desa-desa juga tidak banyak yang mengetahui saluran pengaduan itu Iya. kemana gitu. Iya, iya. Kadang kalau dilaporkan kepada PLN, Paling jawabannya PLN bukan agak lebih banyak mengabaikan laporan-laporan yang kayak begitu gitu. Kadang karena malas gitu kan. nanti kita undang lah PLN kan. Nanti kita undang PLN. Biar Terus kalau dijelaskan secara untuk rinci ya. kalau untuk PDAM itu yang sering keluhan itu tentang air yang tidak mengalir sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan. Airnya kotor, hitam. Terjadi kebocoran di jalan sehingga air tidak sampai ke rumah misalnya kan. Iya, iya. Itu banyak juga ya. Terus komplain yang lain itu kalau PLN itu membayar kadang tiba-tiba tagihannya tinggi dari biasa gitu. Hal-hal yang begitulah yang selalu kita urus di YLKI memfasilitasi. YLKI memfasilitasi itu dan kita biasanya mengkomunikasikan dan memediasi antara si pelapor dengan yang dilaporkan gitu. Tapi lebih banyak mediasi nggak pernah dieksekusi berarti ya bang. Posisinya memang nggak eksekutor ya. Posisi kita tidak eksekutor, tapi dulu pernah waktu sering lampu dulu sering padam di tahun 90-an itu. Karena memang daya tidak mencukupi ya. Tapi kalau untuk sekarang ini daya itu sudah melebihi. Ya, dayanya lebih melebihi dari kebutuhan yang ada gitu. Kalau dulu itu memang dayanya kurang gitu. Kita tidak mendapat pasokan dari Sumatera bagian tengah dari Palembang itu kan. Kalau sekarang ini pasokan dari Palembang itu sudah banyak gitu. Dan dayanya itu sudah berlebih gitu. Sewaktu mati-mati dulu itu kan secara bergiliran. Dan kita sempat melakukan somasi kepada PLN gitu. Tetapi sewaktu kita lakukan somasi itu ternyata PLN selalu melakukan perbaikan sehingga begitu sudah normal lagi warga masyarakat ini nggak juga menuntut gitu, tidak disudahi tuntutannya gitu. Karena Udahlah, selesai. sekarang kita udah bagus biarin aja lah gitu ya kan, sering begitu. Sudah lupa itu. Bang. Sudah lupa. Jadi memang masyarakat kita ini termasuk warga masyarakat yang pemaaf. Saya kira Dan begitu. suka lapang dada lah itu. Ya. Bang, terakhir bang, apa yang perlu diketahui oleh konsumen, terutama untuk makanan bang, terhadap produk yang dikonsumsi? Saya kira yang harus dilakukan oleh masyarakat itu, mereka harus cerdas gitu. Harus cerdas ya. Mereka harus cerdas dan tahu dengan hak-haknya sebagai konsumen. Karena ada undang-undang yang melindungi gitu. Jadi jangan takut. Sekarang kan pihak-pihak produsen sendiri, jasa, penjual jasa, itu semakin hari semakin baik melakukan perbaikan terhadap apa yang mereka jual.
Kalau jasa ya bidang jasa. Misalnya kedokteran sekarang ini. Kedokteran untuk masuk ke ruang praktek atau ke ruang pemeriksaan dokter, kita berobat ke dokter misalnya kan. Masyarakat itu boleh bertanya soal biaya gitu. Kalau dulu itu kan tabu. Nah, orang udah tahu aja kalau biaya periksa dokter misalnya sekian rupiah misalnya konsultasi kan. Sekian. Konsultasi sekian, tindakan sekian. Kalau sekarang tidak. Jadi sudah tidak menjadi tabu karena memang boleh masyarakat bertanya sebelum melakukan tindakan atau pemeriksaan atau konsultasi. Pasien boleh bertanya ke dokternya. Konsultasi berapa dok misalnya kan, bisa sama lah dengan menu makanan ya, sama dengan menu makan boleh, dan dokternya wajib menjawab gitu. Nah, begitu juga tentang tindakan misalnya, tindakan itu misalnya ada sebuah operasi yang akan dilakukan, apakah itu operasi besar atau operasi kecil, si dokter sebagai penjual jasa harus memberikan keterangan serinci-rincinya. Jadi artinya sudah terbuka, eranya sudah terbuka sekarang gitu. Jadi ada seorang pasien yang mau dioperasi, si dokter harus menjelaskan kepada pasiennya bahwa tahapan tindakannya itu ada beberapa langkah sampai kepada operasi. Untuk sebuah operasi itu pasien harus menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pekerjaan dokternya. Itu harus dirinci oleh dokter bersangkutan. Jadi kalau dulu tidak seperti itu kan. Termasuk kalau akibat dari tindakan ya? Akibat dari tindakan pun harus disampaikan kepada pasiennya. Apakah setelah operasi ini pasien akan bisa saja mengalami kelumpuhan misalnya kan. Dan risiko-risiko yang terberat sekalipun harus disampaikan dan harus dijelaskan secara rinci. Begitulah perlindungan konsumen sekarang gitu. Artinya, kalau seandainya pasien tidak setuju, boleh saja sampaikan keberatan-keberatannya. Misalnya soal biaya, misalnya kan, boleh dilakukan tawar-menawar. Misalnya si pasien menyampaikan, dibantulah dok, saya punya uang cuman sekian. Kalau dokternya mau, ya boleh terjadi deal. Jadi terjadi deal-dealan gitu. Termasuk rumah sakit? Termasuk rumah sakit. Biasanya boleh. Rumah sakit agak sulit ditawar itu bang. Ya tapi ini boleh, sebagai konsumen kita boleh menawar boleh, gitu. Ya. Tapi sekarang udah ada BPJS. Iya, alhamdulillah sekarang sudah ada BPJS yang menanggulangi. Ya. Dan memang BPJS sendiri harus senantiasa. BPJS ini masyarakatnya yang ikut BPJS termasuk konsumen. Ya. Semua konsumen. Yang peserta BPJS itu pun konsumen gitu. Di situ kan ada hak dan kewajiban. Dan kalaupun dia BPJS kan tidak gratis. BPJS yang KIS itu pemerintah membayar ke BPJS kan? BPJS itu kan hanya pelaksana gitu. Pelaksana dari asuransi itu sendiri kan. Polanya kan pola asuransi. Oke, mantap. Jadi itulah gambaran sekitar perlindungan konsumen kita. Jadi kalau kami berharap dari YLKI, warga masyarakat sebagai konsumen siapapun itu, mulai dari presiden sampai ke masyarakat paling bawah pun, warga masyarakat pun adalah konsumen gitu. Jadi mari kita sama-sama menegakkan aturan dan mari kita ketahui hak-hak kita sebagai konsumen yang sudah ada undang-undangnya. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut ya. Jangan takut. Jangan takut, dan jika ada merasa dirugikan, silahkan laporkan, tidak apa-apa. YLKI bisa. Ada Bang Saharman di situ. Oke Bang, terima kasih atas kehadirannya di Baik, terima kasih. Semoga Bang tidak bosan ke sini ya. Baik, insya Allah. Nanti kita akan berbincang dengan topik dan tema berbeda. Siap. Terima kasih Bung Rudi. Selamat sore. Sore kembali. Oke kerabat, Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Bang Saharman, Ketua YLKI Provinsi Sumatera Barat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.